Shalom saudara-saudari, ada damai? Saya berharap bahwa kita semua di tempat masing-masing tetap baik dan sehat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini yang indah dan bersyukur untuk kesempatan ini untuk berkumpul bersama-sama dan menyembah-Mu dan dengar dari firman-Mu. Tolong membuka hati kami supaya kami bisa dengar suara-Mu dan hidup sesuai dengan apa yang kami dengar. Tolong berbicara melalui hamba-Mu ini supaya apa yang Tuhan mau katakan itu yang dikatakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Judul saya untuk khotbah hari ini adalah Jadilah Cermin. Mungkin untuk saudara-saudari yang masih ingat khotbah Pak Andy minggu lalu, sedikit bingung dengan judul saya. Minggu lalu waktu Pak Andy bercerita tentang seorang bapak itu yang selalu membawa kaca dengan dia kemanapun ia pergi dan mengambil semua keputusan dengan kaca tersebut. Saya bingung dan saya tanya dalam hati saya, kaca apa itu? Bagaimana bentuknya? Warnanya apa? Sampai Pak Andy sudah di akhir ceritanya dan memberitahu kita bahwa kaca itu cermin. Dan saya baru tangkap dan saya, oh ya begitu. Dan Pak Andy menekankan bahwa seharusnya bapak itu memakai jendela supaya dia bisa mengambil keputusan sambil memandang orang lain, bukan dirinya sendiri. Dan saya sangat senang dengan cerita itu, dan saya pikir, wah itu bagus sekali. Jadi mengapa minggu ini saya bilang, jadilah cermin. Jujur, supaya kalian juga bingung dan terpaksa untuk berpikir dengan baik. Dan juga untuk menghubungkan khotbah ini dengan khotbah minggu lalu. Nanti pada akhir khotbah hari ini, mudah-mudahan jelas mengapa kita harus menjadi cermin. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk hari ini, saya ingin bercerita sedikit. Ada 3 anak kembar laki-laki yang bernama Eddie, Edo, dan Dodi. 3 saudara ini semua jatuh cinta dan menikah dalam tahun yang sama. Yang pertama, yang bernama Eddie, menikah dengan istrinya dan ia sangat senang. Dia sangat mencintai istrinya dan ia juga tahu bahwa istrinya mencintai dia. Setiap hari dia menikmati kehidupan dia yang baru karena istrinya sangat baik dan menunjukkan kasih sayang kepada dia melalui perkataannya dan tindakannya. Eddie sangat senang karena dia merasa aman dalam hubungan dia dengan istrinya karena dia tahu bahwa istrinya sangat mencintai dia. Istrinya bekerja dengan sangat keras dalam banyak hal untuk membuktikan cinta dia kepada suaminya. Eddie sangat senang menerima kasih sayang dari istrinya, akan tetapi Eddie tidak pernah membalas kasih sayang itu kepada dia. Eddie selalu menerima kasih sayang itu, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu untuk memperlihatkan kasih sayang dia kepada istrinya. Dia selalu menerima, tapi tidak pernah memberi. Saudara yang kedua, yang bernama Edo, menikah dengan istrinya dan ia juga sangat senang. Dia sangat mencintai istrinya dan ia bekerja dengan sangat keras untuk menunjukkan kasih sayang dia kepadanya. Tetapi dia selalu ragu dan bertanya-tanya dalam hatinya apakah istrinya mencintai dia sebanyak dia mencintai istrinya. Apakah istrinya senang dengan dia? Jadi ia bekerja lebih keras lagi dan berusaha untuk membuat istrinya senang dengan dia supaya istrinya akan lebih mencintai dia. Karena dia tidak merasa aman dalam hubungan dia dengan istrinya, dia berusaha dan bekerja keras karena dia butuh konfirmasi bahwa dia
dikasihi. Semua hal yang ia lakukan untuk istrinya sebenarnya dilakukan supaya dia akan merasa dikasihi. Saudara yang ketiga yang bernama Dodi juga menikah dengan istrinya dan merasa sangat senang. Dia sangat yakin bahwa istrinya mencintai dia dan dia juga tahu bahwa dia sangat mencintai istrinya. Dodi senang ketika istrinya melakukan sesuatu untuk dia untuk menunjukkan kasih sayang kepadanya. Dan Dodi juga bekerja dengan keras untuk menunjukkan kasih sayang dia kepada istrinya. Dia tidak melakukannya karena dia merasa itu sebagai keharusan. Dia hanya buat karena dia senang sekali melihat wajah istrinya yang bercahaya dan senyuman dia yang manis ketika Dodi melakukan sesuatu yang membuat istrinya senang. Memang kadang-kadang susah sekali untuk Dodi untuk mengalah. Tetapi dia rela untuk melakukannya karena dia sangat mencintai istrinya. Dan dia mau supaya istrinya merasa dicintai. Menurut saudara-saudara, hubungan yang mana lebih baik dan sehat? Hubungan Dodi ya? Kalau Edi, kita melihat dia. Dan kita mungkin bisa langsung melihat tindakan dia dan kita memang tidak menghormati orang seperti itu. Kita pikir, dia malas. Sepertinya dia melihat istrinya melalui kaca. Tetapi kaca itu cermin, di mana dia hanya memandang dirinya sendiri. Dia merasa dikasihi, dan itu cukup. Kalau Edo, dari awal kita berpikir mungkin dia sedikit lebih baik. Sepertinya dia memandang istrinya melalui kaca jendela karena dia melakukan banyak hal untuk istrinya. Tetapi sebenarnya itu semua untuk dia, supaya istri akan lebih mengasihi dia. Jadi dia juga melihat istrinya melalui cermin yang sebenarnya memandang dirinya sendiri. Namun Dodi bekerja untuk menjalin hubungan yang baik dengan istrinya dan menunjukkan kasih sayang kepada istrinya dengan mementingkan dia. Untuk Dodi, semua pekerjaan yang ia buat ringan saja karena dia sangat mencintai istrinya. Dia memandang istrinya melalui kaca jendela. Jadilah seperti Dodi, bukan seperti Edi atau Edo. Dan untuk yang belum menikah, ini konseling pernikahan 101. Walaupun saya juga belum berpengalaman, makanya ini jadi gratis untuk kalian semua. Tapi saya pikir kita juga kadang-kadang datang kepada Allah dengan sikap atau sifat yang sama seperti yang dimiliki Edi dan Edo. Mungkin kita merasa aman dalam hubungan kita dengan Tuhan karena kita tahu bahwa Dia mengasihi kita dan bahwa Dia setia. Jadi kita menerima kasih-Nya, tetapi kita menjadi malas dalam hubungan kita dengan Dia karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Kasih kita bukan kasih yang aktif, tetapi kasih yang pasif. Kita menjadi seperti Edi. Atau mungkin kita bekerja keras, berusaha sekeras mungkin untuk menyenangkan hati Allah. Tetapi kita melakukan semuanya supaya Dia akan lebih mengasihi kita. Kita merasa takut bahwa jika kita tidak melakukan semua hal tersebut, Dia tidak akan senang dengan kita dan tidak akan mengasihi kita. Kita menjadi seperti Edo. Atau mungkin lebih baik kita bekerja dengan keras karena kita mengasihi Allah dan mau menjalin hubungan yang baik dengan Dia. Kita melakukan semua hal tersebut karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita merasa takut bahwa Dia tidak akan mengasihi kita. Kita melakukannya hanya untuk melihat wajahnya yang bercahaya dan hatinya yang senang. Seharusnya kita menjadi seperti Dodi. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, apakah saudara lebih seperti Edi? Atau lebih seperti Edo? Atau lebih seperti Dodi? Dan saya juga bertanya kepada diriku sendiri. Bagaimana saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup sesuai dengan keselamatan yang saya dan saudara dapatkan?
Marilah kita membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesak ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imammu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Dalam ayat-ayat ini, Paulus mendorong orang percaya di Filipi untuk taat dan hidup sesuai iman mereka. Dia baru saja mengingatkan mereka di ayat-ayat sebelumnya untuk menjadi seperti Kristus, untuk menaruh dalam hidup mereka pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kemudian Paulus melukiskan sifat dan karakter Yesus ketika ia meninggalkan surga dan mengosongkan dirinya untuk menjadi seorang manusia, seorang hamba yang taat sampai mati. Dan dalam ayat 12, Paulus mendorong orang percaya di Filipi untuk tetap kerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Nah, kalau kita hanya membaca ayat ini di luar konteks, sepertinya Paulus berkata bahwa kita harus bekerja untuk keselamatan kita karena kita takut dan gentar bahwa Allah akan menghukum kita. Namun tidak demikian, saudara. Kita tahu dari surat-surat Paulus yang lain bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena hasil pekerjaan kita, supaya tidak ada orang yang dapat memegahkan diri. Jadi mengapa di sini Paulus mendorong orang percaya untuk kerjakan keselamatanmu? Frasa ini sebenarnya berarti hiduplah sesuai dengan imanmu. Kata kerjakan dalam ayat ini lebih mengacu kepada tindakan yang akan menghasilkan buah. Paulus mendorong orang percaya untuk bertindak dan menunjukkan bukti keselamatan mereka. Dia tahu bahwa manusia lemah dan cenderung menjadi malas, seperti Edi tadi. Jadi Paulus mendorong mereka untuk menghasilkan buah. Tapi itu tidak berarti bahwa kita bekerja untuk mendapatkan keselamatan, melainkan kita mau hidup sesuai dengan iman yang telah diberikan kepada kita untuk menghasilkan buah oleh karena kita telah diselamatkan. Dan kita melakukan itu dengan takut dan gentar. Bukan takut karena kita takut dihukum atau takut bahwa Tuhan tidak akan senang dengan kita atau tidak akan mengasihi kita, seperti Edo tadi. Kata takut dalam ayat ini berarti penghormatan. Biasanya dipakai untuk mereka yang berkuasa atau berotoritas. Saya senang membaca ayat 12 ini dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini yang berkata, lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Rasa takut ini seharusnya rasa hormat dan takjub terhadap kemuliaan Allah. Di seluruh Alkitab, kita melihat bahwa ketika seseorang bertemu dengan Allah, mereka merasa takut karena kemuliaan Allah yang terlalu besar untuk mereka. Mungkin masa kini, kadang-kadang kita menjadi terlalu akrab dengan Allah. Allah menjadi hal biasa dalam kehidupan kita, dan kita lupa bahwa Dia juga Raja di atas segala raja dan Allah semesta alam.
Mungkin kadang-kadang kita memperlakukan Allah sebagai anak kucing yang imut. Oh, tetapi realitasnya adalah dia harimau yang liar dan bahaya. Masih tetap baik, tapi masih tetap bahaya. Kita memang mau menjadi lebih dekat dan akrab dalam hubungan kita dengan Allah. Tapi jangan sampai kita kehilangan rasa takut dan hormat kepadanya. Frasa takut dan gentar dalam bahasa Yunani juga bisa dipakai untuk menjelaskan perasaan kegelisahan seseorang ketika dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk memenuhi semua syarat, tetapi dia tetap berusaha untuk melakukan tugasnya. Saya juga senang dengan penjelasan ini karena ini mengingatkan saya bahwa sebenarnya saya tidak mampu memenuhi syarat. Saya tidak mampu memenuhi syarat untuk keselamatan. Dan saya juga tidak mampu untuk hidup sesuai dengan iman saya. Saya tidak mampu untuk menjadi seperti Dodi dan mengasihi Allah seperti itu. Karena saya ini terlalu lemah dan egois. Tapi Paulus juga tahu akan kelemahan kita. Karena dalam ayat berikutnya kita membaca, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi bukan kita yang mengerjakan keselamatan kita, bukan kita yang mampu hidup sesuai dengan iman kita, bukan kita yang mampu mengasihi Allah dengan kasih yang tidak egois, yang tidak memandang diri kita sendiri. Tetapi Allah yang mengerjakan semuanya untuk kita. Dalam terjemahan BIMK, ayat ini berbunyi demikian. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Allah yang membuat kita rela dan sanggup. Dia yang melakukan semuanya dalam kita. Pernahkah saudara merasa tidak sanggup untuk hidup benar sesuai dengan imanmu? Saya juga merasa seperti itu. Tetapi saya diberikan semangat waktu saya membaca ini dari Oswald Chambers. Penebusan berarti bahwa Yesus Kristus dapat menaruh ke dalam setiap manusia wataknya yang sama dengan yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan semua standar dan perintah yang ia berikan kepada kita didasarkan pada watak tersebut. Semua pengajarannya adalah untuk roh yang ia taruh di dalam kita. Maksudnya, semua perintah yang ia suruh kita taati, Roh Kudus di dalam kita lah yang mengerjakannya. Luar biasa ya, semuanya yang kita harus lakukan, dilakukan oleh Dia. Jadi bagaimana kita hidup sesuai iman kita? Apa buktinya bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita yang sebenarnya dikerjakan Allah di dalam kita? Dalam ayat-ayat berikut, Paulus memberikan beberapa contoh yang praktis. Dalam ayat 14 dia katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan dalam ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Orang percaya terkenal sebagai orang yang mengeluh. Mengapa kita suka mengeluh ya? Dan mengapa itu penting bahwa kita tidak bersungut-sungut atau berbantah? Paulus berkata supaya kita bercahaya seperti bintang-bintang di langit di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan dan kita tidak mengeluh, kita akan menjadi seperti terang bagi mereka yang belum percaya. Pada masa Paulus, bintang-bintang dipakai sebagai GPS atau Google Maps. Bintang-bintang di langit seperti peta yang orang lihat dan ikuti dalam perjalanan mereka. Bintang-bintang bisa menunjukkan jalan yang benar. Sama halnya dengan kita, saudara. Kita juga bisa menunjukkan jalan kepada Yesus ketika kita menerima situasi kita yang buruk dan tidak mengeluh. Seperti Paulus dan Silas ketika mereka dipenjarakan di Filipi sebelum surat ini ditulis. Mereka dipenjarakan dengan cara yang tidak adil.
Jadi masuk akal kalau mereka mengeluh sedikit. Pasti kita tidak akan mempersalahkan mereka. Tapi mereka tidak mengeluh. Mereka tidak melihat situasi mereka dengan cermin. Mereka memakai jendela dan memandang Allah dan juga orang lain di sekitar mereka. Mereka berdoa dan menyanyi pujian kepada Allah. Dan karena mereka bertindak benar waktu gempa bumi terjadi, kepala penjara dan semua keluarganya percaya kepada Tuhan. Paulus dan Silas menjadi terang di tempat itu, di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya dan tidak adil. Mereka menjadi seperti bintang yang menunjukkan jalan kepada Yesus. Ketika kita pergi keluar dan melihat bintang-bintang di langit, kita ingat kebesaran dan kemuliaan Allah. Hati dan pikiran kita ditarik untuk menyembah Sang Pencipta. Kita ditarik untuk melihat sesuatu yang lebih besar, sumber terang kita, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita melalui kehidupan kita menjadi bintang yang akan menarik orang untuk menyembah sumber terang. Marilah kita mencerminkan terang Yesus Kristus kepada dunia ini dengan menghidupkan iman kita yang Allah kerjakan dalam kita. Kita mau hidup dengan memakai kaca jendela di depan kita, supaya kita melihat orang di sekitar kita. Tetapi karena jendela itu transparan, orang lain juga bisa melihat kita. Apa yang mereka lihat ketika mereka melihat kita? Apakah mereka lihat kita sendiri? Atau apakah mereka melihat Kristus? Oleh sebab itu, marilah kita sendiri yang menjadi cermin yang akan memantulkan sifat dan karakter Yesus kepada orang lain. Marilah kita menjadi seperti Paulus yang saat dia menulis surat ini, dia juga di penjara. Tetapi dia tetap memakai kaca jendela untuk melihat orang lain di sekitar dia. Dan dia menjadi cermin yang memantulkan terang Kristus kepada mereka. Dan dia juga rela tetap di situasi yang buruk itu sampai dia mati. Sampai darahnya dicurahkan sebagai korban persembahan. Karena dia telah memberitakan Injil, baik kepada jemaat di Filipi maupun kepada orang lain. Jadi semua pergumulan itu, semua pergumulan dia sepadan kalau mereka juga setia dan taat dan menjadi bintang yang akan membawa orang lain kepada Allah. Paulus bersukacita kalau dalam semua hal itu dia memuliakan Tuhan. Marilah kita juga menjadi seperti itu, saudara, taat dan setia sampai akhir. Karena kita tahu bahwa bukan kita yang harus bekerja sendiri, tetapi Allah yang mengerjakan semuanya di dalam kita. Sebelum saya menutup, saya ingin menceritakan satu cerita lagi tentang seorang yang menjadi bintang bagi Allah. 2 minggu yang lalu, mama saya dibawa ke UGD karena ada infeksi dalam tubuh dia dari operasi yang dia lewati 1 bulan yang lalu. Teman kami yang perawat melihat mama saya yang lagi dirawat di rumah dan suruh papa saya untuk langsung membawa dia ke rumah sakit malam itu. Rumah sakit itu cukup jauh dari rumah kami, 2 jam. Dan papa saya waktu mereka tiba tidak bisa masuk dengan mamaku karena COVID. Jadi dia harus tunggu di luar. Kami semua menunggu kabar. Ternyata dia mempunyai infeksi yang sangat berbahaya. Dan dokter bilang bahwa kalau dia tidak dibawa ke rumah sakit malam itu, kalau mereka tunggu sampai pagi, sudah terlambat dan mama saya akan meninggal. Pada hari-hari berikutnya, dia masih dirawat di rumah sakit dan dia masih naik turun dan ya kami merasa khawatir. Dia tidak pernah mengeluh, tetapi kami semua yang lain yang keluarga khawatir.
Dan saya mulai bertanya kepada Allah, Allah, kenapa mama saya harus masuk rumah sakit lagi? Kenapa kami harus takut dan khawatir seperti ini? Ini tidak menyenangkan Tuhan. Nah, semuanya itu terjadi pada akhir minggu. Dan hari minggu itu, Saudari Easton berkhotbah dari Filipi pasal 1. Dalam ayat 12, Paulus bercerita tentang pergumulan dia dalam penjara. Dan dia berkata, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan saya sangat dikuatkan waktu mendengar ayat itu. Saya pikir, mungkin mama saya harus melewati semuanya ini untuk kemajuan Injil. Hari berikutnya, saya dapat kabar dari papa saya. Sebelum mama saya dioperasi bulan lalu, dia sudah mempersiapkan kesaksian dia di kertas kartu dan print beberapa kopi dan gunting supaya dia bisa kasih kepada dokter, perawat, dan pasien yang lain. Dia buat kartu seperti itu karena dia tahu bahwa setelah operasinya, dia tidak bisa berbicara karena operasi itu di dalam mulutnya. Di kartu itu dia menulis tentang harapan dia dalam Yesus Kristus, walaupun dia melewati penyakit kanker. Dan dia juga menceritakan tentang bagaimana Yesus menyelamatkan. Waktu dia masuk rumah sakit untuk kedua kali ini karena infeksi, dia masih tidak bisa bicara. Jadi dia bawa beberapa kartu kesaksian dia. Ada satu perawat yang merawat mama saya di rumah sakit itu, yang dia juga orang Kristen, dan mama saya dan dia menjadi teman. Hari itu, hari Senin, perawat ini masuk ke satu kamar orang lain dan ketemu dengan seorang pemuda yang berumur 26 tahun. Pemuda ini baru selesai operasi yang sama dengan mama saya. Dan dia lagi berbaring di tempat tidurnya dan menangis. Dia menangis karena dia takut dan merasa tidak ada harapan. Perawat itu bilang kepada dia, "Adik, kamu perlu Tuhan. Kamu harus memberikan hidupmu kepada dia." Lalu perawat tersebut kembali ke kamar mama saya dan minta kartu kesaksian dia. Dia bilang, "Saya mau kasih kartu itu kepada seorang pemuda di sana. Dia perlu membaca kesaksianmu." Lalu dia kembali ke kamar pemuda tersebut dan kasih kartu kesaksian mama saya kepada dia. Perawat bilang, "Bacalah ini. Ibu yang menulis ini juga punya kanker yang sama dengan kamu dan juga melewati operasi yang sama. Kamu harus membaca ini supaya kamu bisa tahu harapan dia." Lalu pemuda itu mengambil kartu itu dan langsung membacanya. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya setelah itu. Apakah dia percaya atau tidak. Tetapi kami percaya bahwa mama saya ada di rumah sakit saat itu. Mungkin hanya supaya pemuda itu bisa dengar kabar baik. Dan kami berdoa untuk dia supaya dia akan menemukan harapan dalam Yesus Kristus. Saya sangat dikuatkan oleh teladan mamaku. Walaupun dia sangat sakit dan melewati pergumulan yang cukup berat, dia tidak mengambil kesempatan itu untuk hanya melihat dirinya sendiri dan mengasihani dirinya. Dia memakai jendela dan melihat orang di sekitar dia dan berpikir tentang bagaimana dia bisa menjadi cermin yang bisa mencerminkan terang Kristus kepada orang lain. Bahkan waktu dia tidak bisa berbicara. Dan saya berpikir semua pergumulan mamaku, bahkan kalau dia mati di rumah sakit itu, semuanya itu sepadan kalau hanya satu orang pemuda itu bisa datang kepada Allah dan percaya kepadanya. Jadi saudara-saudari, kita yang berkumpul bersama-sama hari ini dan juga mereka yang dengar di tempat masing-masing, marilah kita saling mendorong dan saling menguatkan satu sama yang lain untuk menjadi bintang, untuk menjadi cermin, untuk membawa orang lain kepada Kristus. Marilah kita saling menolong untuk tidak mengeluh dan berbantah, untuk berpegang pada firman kehidupan, untuk taat dan setia sampai akhir, untuk tidak menjadi malas, tetapi untuk berusaha hidup sesuai dengan iman kita melalui Allah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita.
Dia adalah harapan kita. Marilah kita menerangi dunia ini dengan harapan ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kuat, yang hidup, dan bisa memberikan hidup kepada kami. Terima kasih karena kami tidak harus mengerjakan keselamatan kami sendiri. Kami tidak harus hidup sesuai dengan iman kami sendiri. Tetapi Engkau yang mengerjakan semuanya di dalam kami. Kami sangat bersyukur untuk hal itu karena kami tahu bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami tidak mampu sendiri. Tolong supaya kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau dan membiarkan Engkau bekerja di dalam kami. Tolong supaya kami menjadi seperti bintang, seperti cermin yang akan mencerminkan sifat dan karakter Yesus Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.